Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas ya, soal latihan 1 dari bab 9 ya. Bab 9 itu tentang sudut dari buku ISPS Matematika untuk SD atau MI kelas 4, yang mana ini kemarin sudah ada yang request ya. Saya juga belum jelas, ternyata itu yang ditanyakan latihan 1, karena kemarin yang ditanyakan itu diminta bahas latihan bab 9 ya. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan untuk belajar bersama untuk menambah wawasan kita ya. Oke, langsung saja kita menuju ke latihan 1 ya. Ini dia latihan 1 bab 9 ya. Jadi menentukan ukuran dan jenis sudut. Nah, ini nomor 1. Tuliskan nama sudut dan kaki sudut setiap gambar berikutnya. Ini jadi ada 3 gambar sudut, diminta nama sudut dan kaki sudutnya seperti apa. Jadi ini kalau kita memberikan nama sudut itu boleh searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam ya. Yang jelas tidak boleh kita mulai dari yang titik sudutnya, misalnya B, A, C, itu tidak boleh ya. Jadi memberikan nama harus urut sesuai arah jarum jam atau kebalikannya ya. Jadi untuk yang A ini nama sudutnya adalah ABC ya. Kemudian yang B ini adalah DEF, yang C ini adalah IHG. Ini sudah coba saya tuliskan ya jawabannya untuk yang nomor 1. Oke, kita lihat di sini untuk nomor 1 ya. Jadi nama sudutnya adalah sudut ABC. Tadi ya, kaki sudutnya ada garis BA dan juga garis BC. Ini kaki sudutnya ya. BA dan BC boleh kita tulis seperti itu, tidak perlu dituliskan garisnya ya. Kemudian untuk yang nomor 1B, ini nama sudutnya adalah DEF ya, DEF. Kemudian kaki sudutnya ada garis ED dan juga garis EF ya. Kemudian untuk yang C, ini ada sudut GHI atau nama sudutnya adalah GHI dengan memiliki 2 kaki sudut yaitu HG dan juga HI. Kalau ditanyakan titik sudutnya apa? Titik sudutnya berarti ini H, ini E, ini B. Karena tidak ditanyakan titik sudut maka cukup kita jawab nama sudut dan juga kaki sudutnya ya. Ini untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Ini ukurlah besar sudut berikut menggunakan busur derajat. Ini yang A ini sudah saya ukur ya. Jadi ngukurnya seperti ini. Dihimpitkan antara titik tengah busur dengan titik sudut ya. Kemudian garis bawahnya juga jangan sampai kelewatan. Ini ada garis yang warna merah ya. Kita himpitkan. Nah, cara membacanya kita lihat, karena kita ngukurnya adalah ini agak jauh, enggak apa ya. Jadi karena kita mengukurnya itu adalah sudutnya ke arah sini, maka kita lihat dari sininya yang 0. Nah, ternyata skala yang atas yang digunakan. Nah, sini kita lihat angkanya berapa, jangan sampai geser. Lah, ini ternyata ini adalah 100, kemudian di antara 110 dan 100, tengah-tengahnya berarti di ini adalah 105 ya, tengahnya ada garis ini. 105. Mungkin kalau masih belum jelas bisa dilihat di materi matematika SD ya, yang sudah saya buat juga di playlist bagaimana cara mengukur sudut ya. Ini yang A 105 ya. Kemudian untuk yang B ini sama caranya ya, dihimpitkan tadi. Nah, ini. Nah, dan ini berapa? Nah, setelah ini kita baca skalanya ya, skala yang atas atau yang bawah. Kita lihat nolnya dari sini ya. Berarti kita baca yang atas. Hasilnya adalah 35 derajat untuk yang B. Kemudian untuk yang C
Yang C ini 50 derajat ya. Sama caranya juga ya. Kemudian untuk yang D ini belum saya ukur ya, kita lihat. Nah, jangan sampai kebalik. Caranya sama, kita lihat di sini. Nah, ini ternyata dia adalah sudut siku-siku. Ya, jadi ini nolnya yang sini. Pokoknya garis merah yang paling bawah ini kita himpitkan dengan kaki sudut yang bawah ya. Kemudian titik sudut sama titik tengah busur. Nah, ini udah sampai sini, ini 90 derajat. Kemudian untuk yang E ini adalah sudut tumpul ya, yang jelas lebih dari 90 derajat. Oke. Kita himpitkan di sini. Ya, berapakah besar sudutnya? Oke, di sini 100 berapa nih? 120 ya. Ya, pas tepat di 120 derajat. Geser, maaf. Yang E ini 120 derajat. Maaf, untuk yang E ini 125 derajat ya. Jadi kita harus benar-benar presisi ya melihatnya tadi. Nah, karena terlalu jauh tadi saya coba dekatkan ya. Jadi kita benar-benar harus teliti dalam melihat skala pada busur dan juga benar-benar berhimpit ya antara busur dengan kaki sudutnya. Ya, itu. Jadi yang E adalah 125 derajat. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini yang dari kemarin ditanyakan. Nah, ternyata soal nomor 3 yang ini ya. Oke. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada beberapa sudut yang digabungkan ya. Mulai dari sudut BAC, sudut ACC dan seterusnya. Pertanyaannya, ada berapa sudut yang terbentuk pada gambar di atas? Oke, di sini sudah coba saya hitung ya. Banyak sudutnya. Itu ada berapa sudut? Yang sudah saya hitung di sini ada 14 sudut ya. Kita cocokkan saja ya. Sudut BAC berarti ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua sudut ABC, sudut ABC itu berarti sini ABC ya. Jadi nomor 1 bisa, nomor 2. Kemudian yang ketiga sudut ACC. ACC berarti ini nomor 3 ya. Kita kasih nomor di titik sudutnya ya. Kemudian yang keempat sudut BCJ. BCJ ini yang keempat. Yang kelima sudut BCD. BCD berarti ke sini nomor 5. Yang keenam DCI. DCI. Nah, ini 6. Yang ketujuh JCI ya, JCI. Nah, ini 7 ya. Kemudian nomor 8. Nomor 8 itu sudut CDI. Sudut CDI ya, ini nomor 8. Kemudian nomor 9 adalah sudut DIC. DIC berarti sini 9. Nomor 10 CIH. CIH ini nomor 10. 11-nya DEG. DEG itu nomor 11. 12-nya ada sudut GHF. GHF yang sini 12. 13-nya ada sudut GFH. GFH ini 13. Yang keempatnya ada sudut FGH 14. Ini ada 14 sudut ya. Oke, jadi setelah kita cari ternyata ada 14 sudut yang terbentuk pada gambar ini ya. Kemudian yang B, sudut manakah yang paling besar dan tuliskan besarnya. Nah, sudut yang paling besar di sini adalah sudut JCI ya, sudut JCI ya.
Setelah kita ukur, besarnya adalah 165 derajat ya. Kita ukur menggunakan busur derajat. Selanjutnya yang C ditanyakan sudut manakah yang paling kecil dan tuliskan besarnya. Yang paling kecil itu di sini adalah sudut GFH. GFH itu berarti ini ya. GFH karena dia bertolak belakang dengan sudut DEC, maka besarnya pasti sama. Jadi besar sudut yang bertolak belakang itu sama ya. Kemudian ternyata ada satu lagi yang besarnya sama, yaitu sudut DCI, yaitu 35 derajat ya. Ya ini DCI besarnya juga sama. Jadi yang paling kecil itu sudut DCI sama dengan DEC sama dengan GEH, itu 35 derajat. Nah, ini jawabannya seperti ini. Kemudian yang D, sudut yang besarnya sama. Nah itu tadi ketiga sudut untuk jawaban yang C tadi kan besarnya sama ya, GFH, DIC sama DCI. Kemudian ada satu lagi sudut yang bertolak belakang, yaitu DEG dan CIH. Ini ya, DEG itu berarti sudut ini sama ini ya, sama CIH. Ini saling bertolak belakang, berarti besarnya juga sama. Berapa besarnya? Tadi untuk yang DEG dan CIH besarnya adalah 145 derajat. Kemudian yang E, urutkan sudut dari yang besarnya paling kecil. Nah, dari yang paling kecil berarti ini tadi yang paling kecil ada 3 sudut ya, GFH, DIC sama DCI, itu 35 derajat ya. Kemudian nanti diukur satu persatu, caranya sama dari yang paling kecil. Kemudian yang paling besar tadi adalah JCI 165. Berarti urutkan dari mulai ini ya sampai dengan terakhir nanti JCI ya. Ini sudah ada 4, sudah ada 5, tadi saya juga udah ngukur satu lagi ya. Yang besarnya sama, ini tadi ya. DEG sama CIH, berarti sudah dapat 1 2 3 4, 5, 6, udah dapat 6, berarti masih kurang beberapa yang diukur ya. Nanti bisa diukur menggunakan busur derajat ya. Caranya tadi seperti nomor 1 ya. Tuh. Kemudian untuk yang nomor 4, tuliskan jenis sudut setiap gambar berikut. Nah, jadi jenis-jenis sudut itu ada sudut lancip. Sudut lancip itu besarnya adalah kurang dari 90 derajat. Sudut tumpul itu besarnya lebih dari 90 derajat atau melebihi besar sudut siku-siku. Kalau lancip itu kurang dari sudut siku-siku. Dan juga satu lagi sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Oke, maka untuk yang nomor 4 ini jenis sudut setiap gambar berikut. Untuk yang A ini adalah sudut siku-siku. A sama B ini sudut siku-siku ya. Siku-siku. Yang B juga sama, sudut siku-siku. Yang C, nah ini kelihatan karena kurang dari sudut siku-siku, berarti dia adalah sudut lancip. Yang D ini besar sudutnya di sini ya, lebih dari 90, berarti dia sudut tumpul. Tumpul ya. Kemudian yang E ini juga sudut tumpul ya, karena melebihi dari sudut siku-siku. Dia sebut sudut tumpul. Oke, itu untuk nomor 4. Selanjutnya untuk nomor 5. Sudut apa saja yang terbentuk pada setiap pertemuan sisi pada segitiga KLM ya. KLM di samping, tentukan juga besar dan jenis sudutnya ya. Jadi sudut yang terbentuk yang M ini berarti apa, kita tuliskan aja ya. Oke, sebentar saya tuliskan terlebih dahulu. Oke, dari segitiga KLM maka sudut yang terbentuk ya, dari gambar segitiga ini sudut yang terbentuk berarti ada sudut KLM. Nah ini ya, nama sudutnya tadi. Sudut apa sih yang terbentuk pada setiap pertemuan sisi? Lah ini yang terbentuk berarti ada sudut KLM, kemudian ada sudut LMK dan juga sudut MKL ya. Ada 3 buah sudut yang terbentuk ya. Maka di sini sudah coba saya tuliskan KLM, MKL sama juga LMK. Lah, ditanyakan berapakah besar sudut masing-masing? Berarti kita
ukur menggunakan busur derajat ya. Tadi sudah saya hitung 1 untuk yang MKL menggunakan busur ini tadi kita himpitkan. Besarnya adalah 65 derajat. Kemudian sudut M atau LMK ya, LMK ini udah ada tandanya berarti dia sudut siku-siku. Besarnya yaitu 90 derajat. Nah, maka kita bisa menentukan besaran sudut KLM ya, tidak perlu menggunakan busur lagi karena total sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Maka besar sudut KLM caranya adalah 180 dikurangi dengan 65 ya, 65 derajat ditambah dengan 90 derajat. 65 tambah 90 derajat adalah 155 ya. Ini sudut MKL itu 65, LMK 90 berarti ditambahkan sama dengan 155. Maka sudut KLM berarti 180 dikurangi dengan 155. Berapa hasilnya? 25 derajat ya. Jadi sudut KLM itu besarnya adalah 25 derajat, MKL 65 derajat, dan LMK 90 derajat. Nah, ditanyakan lagi apa? Jenis sudutnya. Nah, berarti kalau yang ini tadi jenis sudutnya adalah sudut siku-siku ya. Siku-siku karena 90 derajat. Kemudian MKL ini 65 berarti kurang dari 90, dia sudut lancip ya. Kemudian yang KLM juga sudut lancip karena nilainya atau besarnya kurang dari 90 derajat ya. Oke, mungkin ini untuk latihan 1 ya. Untuk latihan 1 ternyata soalnya ada 5 nomor ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau masukan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah meluangkan waktu belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.